Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas review artikel jurnal mengenai startup bisnis dan manajemen inovasi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Febrianti. Sebuah siklus model dari perubahan teknologi yang di dalamnya mencakup era of ferment, era of incremental change, technological discontinue, dan dominant design, seperti yang tampak pada gambar satu di sini. Pertama, saya akan membahas mengenai era of ferment. Jadi, era of ferment ini merupakan tahap di mana terdapat proses pengenalan dari teknologi baru dalam industri yang matang. Ini dimulai, dan era ini ditandai dengan peningkatan variasi dan eksperimen teknologi. Jadi, pada saat sebuah inovasi teknologi dimulai di atas basis pengetahuan yang benar-benar baru, akan muncul banyak pesaing dengan desain serupa, dan kekuatan pasar akan membutuhkan waktu untuk menyeleksi varian desain teknologi. Oleh karena pada tahap era ini terjadi ketika produk atau industri benar-benar baru, akibatnya desain dominasi di pasar ini belum terbentuk, sehingga persaingan di antara berbagai pemain atau persaingan antara varian produk dari teknologi lama dan teknologi baru terjadi sebagai substitusi di industri ini dan sangat ketat. Contohnya, beberapa tahun terakhir banyak teknologi yang mengembangkan teknologi autopilot pada kendaraan mobil. Nah, muncullah beberapa pesaing yang membuat desain kompetensi serupa dan berlomba untuk menunjukkan keunggulan teknologinya. Nah, saat ini teknologi autopilot yang paling dikenal di pasaran adalah milik Tesla. Kemudian muncullah beberapa pesaing produksi untuk produksi autopilot ini seperti dari Eropa, Cina, bahkan Korea. Kemudian di samping itu, teknologi baru autopilot pada kendaraan mobil lain ini masih harus bersaing dengan teknologi lama atau mobil yang dikendarai secara manual. Sehingga tahapan ini bisa disebut sebagai era of ferment, hingga pasar telah menyeleksi varian desain teknologi dan menemukan desain yang dominan. Tahapan berikutnya adalah tahapan dominan desain. Nah, tahapan ini muncul setelah era of ferment, di mana persaingan antara teknologi lama dan baru telah menghasilkan desain inovasi teknologi baru yang telah diterima oleh pasar, ketika telah ditetapkan desain tunggal standar yang mendominasi dalam kelas produk. Dari desain standar tersebut, perusahaan akan lebih berfokus pada volume produksi yang berfokus pada nilai ekonomis. Nah, perusahaan akan mulai melakukan efisiensi dalam biaya dengan menerapkan kebijakan yang diperoleh melalui pengalaman kumulatif selama produksi. Contohnya, pada era telepon seluler, teknologi komunikasi hanya sebatas komunikasi suara dua arah dan berkirim pesan teks secara sederhana. Namun setelah itu muncul teknologi smartphone yang didukung dengan berbagai sistem seperti sistem Android maupun iOS. Nah, sistem inilah yang kemudian menjadi standar dan industri telekomunikasi yang kini berada pada tahapan era of incremental change. Nah, dominasi pasar oleh desain dominan tersebut kemudian akan berpindah-pindah antara desain saingan dari waktu ke waktu, sehingga sistem Android yang dikembangkan misalnya oleh Samsung akan mendapat pesaing dari produsen lain, dikarenakan calon pelanggan akan dihadapkan pada beberapa versi yang berbeda dari teknologi baru tersebut, yang menyebabkan perpindahan konsumen dari sistem yang lebih baru. Namun dengan adanya tahapan demikian, Samsung akan terus memperbarui teknologinya, sehingga terjadilah perpindahan kembali pada dominasi pasar. Berikutnya adalah era of incremental change. Nah, pada tahapan ini, dari tahapan era of ferment ini menghasilkan dominan desain yang telah memenangkan pasar. Maka berbagai inovasi tambahan maupun perbaikan dari teknologi dapat mendorong kemajuan teknologi dengan mempertahankan desain dasar dari desain yang dominan. Nah, fokusnya tidak lagi pada persaingan desain atau kinerja dari inovasi teknologi, namun lebih kepada biaya yang lebih rendah dan diferensiasi produk melalui variasi desain kecil dan teknik komposisi yang strategis dari teknologi tersebut. Nah, era perubahan terkait hal tersebut akan terus berlanjut hingga terjadi tahapan diskontinuitas teknologi yang berikutnya. Nah, contohnya, kendati mobil autopilot yang terkenal di pasaran adalah Tesla, namun baru-baru ini fitur autopilot Tesla itu telah dikalahkan oleh merek-merek lain seperti Audi, Ford, Nissan, dan ini menurut penilaian dari European New Car Assessment Program. Hal ini salah satunya didorong karena terdapat beberapa kasus kecelakaan yang dialami pengguna Tesla dan berpengaruh terhadap review autopilot dari milik Tesla. Nah, kemudian teknologi autopilot lain yang belum cukup dikenal pasar akan memperbaiki selain teknologinya juga strateginya, sehingga era of incremental change pada teknologi autopilot ini akan terjadi pada tahap apabila produk pesaing mampu memberikan keunggulan selain dari teknologi yang lebih aman dan baik, namun juga dari harga produksi yang lebih. Nah, yang berikutnya adalah
tahapan technological discontinuity. Nah, pada tahapan ini terjadi ketika pasar itu memutuskan untuk menghentikan penggunaan suatu teknologi yang sebelumnya secara dominan digunakan. Proses diskontinuitas teknologi ini mempengaruhi proses yang mendasari dari desain teknologi produk itu sendiri, sehingga terjadi pergantian dalam penggunaan suatu teknologi dan menggantikannya dengan teknologi yang lebih baik. Sehingga secara garis besar, diskontinuitas teknologi merupakan perbaikan urutan besarnya dalam harga maksimum yang dapat dicapai dibandingkan dengan batas kinerja suatu industri atau teknologi yang memunculkan evolusi teknologi. Nah, contoh dari tahapan ini, misalnya ketika konsumen berhenti menggunakan mesin ketik manual ketika teknologi komputer muncul, yang mana teknologi ini lebih efektif, efisien, aman, dan memiliki keunggulan lainnya, sehingga menyebabkan teknologi sebelumnya seperti mesin ketik manual tidak lagi dipergunakan. Nah, pada jurnal berikutnya yang berjudul Information and Communication Technology Innovation, Radical or Disruptive oleh Michael Ledzer. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai evolutionary approach in innovation. Jadi pada tahap ini adalah membahas pendekatan evolusioner dalam inovasi. Maka perlu mempelajari model inovasi dinamis dan non-linear yang dikemukakan oleh Schumpeter. Nah, model ini menggambarkan proses inovasi sebagai siklus inovasi dan imitasi, membentuk dasar bagi banyak perkembangan teoritis lebih lanjut, utamanya untuk model evolusi. Nah, pada model ini terdapat pemahaman yang luas mengenai inovasi, termasuk produk, proses, organisasi, dan memperkenalkan perusahaan dan peran wirausaha dalam analisis. Selanjutnya terdapat dua fase perubahan teknososial. Pertama ialah fase inkremental, dan kemudian adalah inovasi radikal. Contohnya adalah ketika pemutaran musik melalui media fisik seperti kaset, CD, LP dengan perangkat keras mungkin memberikan kesan dan pengalaman berbeda, namun dianggap tidak lagi cocok digunakan di era serba digital, di mana file musik bisa diunduh dalam bentuk digital dan didengarkan di mana saja melalui aplikasi maupun platform musik secara online. Adanya diskontinuitas teknologi juga mendorong terjadinya inovasi radikal dan membentuk desain dominan teknologi yang baru. Pada jurnal ini juga membahas mengenai radical technology change dan incremental technology change. Pada tahap ini, seperti dilihat pada tabel berikut ini, terdapat perbedaan dari inovasi radikal dan inovasi incremental secara garis besar. Contohnya, jika inovasi radikal itu bersifat discontinue, sedangkan inovasi incremental bersifat berkelanjutan. Ini bisa teman-teman baca pada jurnal. Contohnya di sini dari inovasi radikal, misalnya perubahan pada cara komunikasi yang dulunya menggunakan telegraf atau telepon rumah. Ini berubah menggunakan teknologi internet seperti email, messenger, dan aplikasi pintar dan komunikasi lainnya. Kemudian bentuk inovasi radikal ialah inovasi yang sangat baru yang merubah sistem secara keseluruhan. Sedangkan inovasi incremental didefinisikan sebagai hasil dari tanggapan rasional terhadap pasar, dinamika rezim teknologi, dan lain-lain. Sehingga inovasi ini dianggap masih pada tahap biasa dan tidak mengganggu atau merusak sistem yang telah ada. Contohnya dari inovasi incremental ialah pada saat munculnya layanan aplikasi e-commerce pada smartphone seperti aplikasi Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, munculnya inovasi tersebut tidak serta-merta mengganggu e-commerce berbasis web yang telah ada sebelumnya seperti Amazon atau Alibaba. Kemudian di sini juga membahas mengenai disruptive technological change and sustaining technology change. Jadi perubahan teknologi itu dianggap sebagai pengganggu terkait dengan istilah inferior, yang mana dalam konteks ini mengacu pada dimensi kinerja yang paling penting bagi pelanggan utama dari perusahaan incumbent. Nah, hal ini terjadi ketika teknologi lama terlampaui sesuai dengan kinerja yang diminta oleh pelanggan utama. Nah, gangguan di sini maksudnya terjadi ketika lintasan penawaran kinerja dan permintaan kinerja berpotongan. Nah, situasi ini ditandai dengan teknologi atau inovasi baru yang awalnya berkinerja buruk, misalnya lebih kecil atau lebih sederhana, atau layanan lain lebih nyaman dan lebih murah, di mana pelanggan utama tidak tertarik, dan akhirnya pelanggan beralih ke produk yang didasarkan pada teknologi yang lebih rendah, dan perusahaan yang sudah lama tidak bereaksi atau berinovasi tepat waktu akan tertinggal. Contoh dari perubahan teknologi yang mengganggu, misalnya munculnya kamera digital sehingga konsumen berpindah dari penggunaan kamera film. Perkembangan serupa dapat diamati dalam industri penerbitan musik, video, dan teks, didorong oleh berbagai file dan penerbitan terdistribusi melalui jaringan P2P. Contoh lainnya seperti munculnya layanan
aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya, yang akhirnya mengganggu model bisnis transportasi dengan sistem konvensional. Demikian presentasi yang saya sampaikan dari review kedua jurnal berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.